Tidak semudah itu harimau busuk. Uh, Tampaknya memang harus menggunakan itu untuk menghadapi makhluk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Harimau Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Herdi Medianto. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi ngopi dulu. Seekor harimau muda dengan corak loreng berwarna kuning ini terlihat sedang sibuk menerkam dan menerjang ke sana kemari. Raden Kuning masih mencoba untuk menyerang kuntilanak merah yang kini berada di hadapan matanya. Makhluk ini sangat lincah menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Raden Kuning. Apa hanya ini kemampuan yang kau punya, harimau bodoh? Aku seperti sedang bermain dengan seekor kucing sekarang ini. Ledeknya sembari tertawa cekikikan. Sejujurnya, aku juga masih menahan kekuatanku sebelum menghabisi dirimu itu. Lagi pula, lama-lama aku mulai muak dengan wajahmu yang pucat dan menyeramkan itu. Balas Raden Kuning. Aku adalah seorang putri yang memiliki wajah cantik dan menawan. Kau itu yang tidak lebih seperti seekor peliharaan. Kita memang tidak sepadan. Umpat kuntilanak merah itu sekali lagi. Aku membawa sebuah cermin. Jika memang kau ingin melihat bagaimana rupa wajahmu yang cantik menawan itu. Ledek Raden Kuning. Kau biadab. Berani-beraninya kau menghina wajahku. Rasakan ini. Kuntilanak merah itu dengan cepat menghujamkan cakar panjangnya ke arah Raden Kuning dan tepat mengenai lengan kanan Raden Kuning yang berniat menangkis serangan barusan. Tidak akan mudah melukai aku. Kau pikir aku itu siapa? Balas Raden Kuning. Ia kemudian mendorong kuku-kuku yang dimiliki oleh sang kuntilanak merah yang sebelumnya diarahkan kepadanya. Kau cukup kuat, Raden. Aku akui itu. Aku tidak butuh pengakuan dari seorang jin jahat seperti dirimu. Kau sudah seharusnya lenyap dari muka bumi ini. Bentak Raden Kuning. Ia terlihat benar-benar marah saat itu. Terlebih, tangannya yang sebelah ia gunakan untuk menangkis serangan dari sang kuntilanak merah perlahan mengeluarkan darah berwarna hijau. Kau masih bisa terluka juga ternyata, Raden. Diam kau. Raden Kuning segera melompat dan kemudian menerkam kuntilanak merah tersebut hingga berguling di atas tanah. Hal yang terjadi selanjutnya, Raden Kuning segera menggigit leher dari sang kuntilanak merah hingga membuat leher tersebut berpisah dari tubuhnya. Mati kau. Umpat Raden Kuning. Ia kemudian melompat ke belakang sedikit menjauh dari kuntilanak merah yang sudah terdiam kaku tak bergerak. Raden Kuning perlahan-lahan kembali lagi ke wujud manusianya. Ia terlihat cukup kelelahan setelah menghabisi sang kuntilanak merah. Setelah dirasa cukup aman, Raden Kuning berniat untuk meninggalkan rumah kosong tersebut. Namun baru saja ia berpaling dari sang kuntilanak, tiba-tiba sebuah aura dingin dengan niat membunuh begitu kental terasa di udara. Sial, ternyata dia belum juga menyerah. Raden Kuning segera membalikkan kembali badannya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ada di hadapan matanya saat ini adalah tubuh dari kuntilanak merah tersebut
terlihat melayang di udara, ditambah dengan kepalanya yang terputus terlihat melayang-layang dan kemudian menyatu kembali dengan tubuhnya hingga kembali seperti semula. Tidak semudah itu harimau busuk. Tampaknya memang harus menggunakan itu untuk menghadapi makhluk ini. Ujar Raden Kuning sembari menghela napas panjang. Kuntilanak merah yang kini masih melayang di udara dengan cepat mengarahkan kuku-kukunya yang tajam ke arah Raden Kuning. Kuku-kuku itu melesat dan tujuan untuk mencabik-cabik tubuh dari Raden Kuning itu sendiri. Raden Kuning yang menyadari akan adanya serangan kejutan segera meloncat ke arah samping dengan tujuan menghindari serangan tersebut. Brak! Sebuah pohon yang berada tepat di belakang Raden Kuning perlahan tumbang dan jatuh ke tanah. Hal ini diakibatkan oleh serangan kuntilanak merah yang tidak berhasil mengenai Raden Kuning barusan. Hampir saja. Kalau tidak mungkin aku akan terluka lebih dari ini. Apa boleh buat kalau begitu? Aku akan sedikit lebih serius menghadapimu, jin jahat. Raden Kuning segera menarik sarung keris berwarna perak dengan untayan bunga melati yang melingkari sarung keris tersebut. Ukiran bermotif kepala harimau menghiasi ujung gagang dan keris berwarna perak itu ditambah dengan kilatan cahaya berwarna putih terang yang memancarkan tepat setelah keris tersebut ditarik dari sarungnya. Kuntilanak merah tersebut yang melihat kilatan cahaya terang berwarna putih segera menutup matanya dengan kedua tangannya. Ia juga terlihat sangat terusik dengan cahaya tersebut. Raden Kuning yang melihat sang kuntilanak merah kehilangan fokusnya selama sesaat segera berlari dengan cepat dan melompat ke udara. Ia berniat menghunuskan keris tersebut tepat ke jantung dari sang kuntilanak merah. Hal yang terjadi selanjutnya adalah kuntilanak merah tersebut mengerang dengan sangat keras. Parat kau. Disusul dengan meledaknya tubuh dari sang kuntilanak merah tersebut di udara. Akhirnya selesai juga. Aku terlalu menganggap remeh makhluk ini ternyata. Kakek Fatah yang sedari tadi memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Raden Kuning segera mendekat dengan ilmu meringankan tubuh yang ia miliki. Kau memang tidak pernah berubah, Raden. Masih saja gegabah dalam mengambil keputusan. Raden Kuning yang tiba-tiba mendengar suara kakek Fatah segera menoleh ke arah belakang berniat melihat dari mana suara tersebut berasal. Kakek? Kenapa kakek bisa berada di sini? Tanya Raden Kuning sembari membungkuk memberi hormat. Aku hanya curiga dengan dirimu yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan dengan mendeteksi aura yang kau miliki, aku sampai di tempat ini. Bukankah sebelumnya aku sudah bilang untuk tidak bertindak gegabah? Sekarang lihat apa yang terjadi dengan dirimu. Bentak kakek Fatah. Ia terlihat begitu kesal karena Raden Kuning tidak mau mendengarkan apa perkataannya beberapa saat yang lalu. Maafkan aku, kakek. Aku hanya berniat untuk menyelesaikan semuanya tanpa harus membuat kakek kesusahan. Apanya yang membuatku kesusahan? Bukankah dengan tingkah lakumu yang seperti ini justru membuat aku semakin kerepotan? Apa kau mau kalau kupanggilkan istrimu ke sini? Aku rasa ia akan dengan sangat senang hati memberikan beberapa pelajaran hidup kepadamu, Raden. Ancam kakek Fatah. Jangan kakek. Aku mengaku salah. Aku minta maaf. Tapi jangan sampai perempuan itu mengetahui yang sebenarnya, kek. Pinta Raden Kuning setengah mengibah. Ulurkan tangan kananmu ke depan. Perintah kakek Fatah. Raden Kuning dengan segera menjulurkan tangannya ke depan kakek Fatah disusul dengan kakek Fatah yang menumpahkan sebuah cairan yang terdapat di dalam sebuah botol kecil berwarna putih. Sebuah asap putih muncul ketika cairan dari dalam botol tepat mengenai luka yang diderita oleh Raden Kuning.
Terlihat luka yang diterima oleh Raden Kuning sebelumnya menutup dengan cepat disertai sebuah uap putih seperti terbakar yang menguap di udara. Tidak ada obat yang rasanya manis, Raden. Lagi pula, itu salahmu sendiri untuk bertindak gegabah. Sekarang mari kita pulang. Anak itu tentunya butuh penjagaan. Aku sudah melonggarkan waktu cukup lama hanya untuk sekedar melihatmu bertarung membabi buta seperti itu. Baik, baik Kek. Raden Kuning hanya bisa pasrah dan mengikuti kemanapun kakek Fatah pergi. Mereka berdua terlihat meninggalkan rumah kosong yang berhantu tersebut. Sedangkan kuntilanak merah sang putri dari negeri jin yang sudah bermukim selama 1000 tahun di tempat itu harus bernasib naas. Ia terpaksa harus lenyap setelah diburu oleh Raden Kuning. Perlahan tapi pasti untuk sementara waktu tidak akan ada aktivitas alam gaib yang meresahkan manusia di sekitar komplek kediaman Handaka. Di kediaman Handaka, ia masih larut dalam mimpinya. Keringat dingin terlihat mengucur deras membasahi wajahnya yang lumayan tampan. Ia terlihat gelisah, entah apa yang sebenarnya dialami Handaka di dalam mimpi. Kedua harimau penjaga yang selalu menjaga anak ini tiba-tiba muncul tepat di samping tempat tidur. Mereka berdua tampak sedang membicarakan sesuatu. Tampaknya gejala itu mulai muncul, Kek. Ucap Raden Kuning sembari fokus memperhatikan Handaka. Takdir memang tidak bisa dilawan. Lagi pula, memang sudah terlalu lama. Seharusnya anak ini mulai mengetahui tentang siapa kita dan kekuatan apa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Hardi sendiri membangkitkan indera keenamnya di usia 5 tahun dan tepat berinteraksi dengan para makhluk halus di usia 12 tahun. Sedangkan anak ini di usia yang sudah menginjak 18 tahun sampai dengan sekarang, ia malah tidak mengetahui apapun. Keluh kakek Fatah. Ia tampak sedang membandingkan Hardi selaku anak yang ia jaga dahulu dengan Handaka yang tidak lain adalah keponakan dari Hardi itu sendiri. Aku juga termasuk aneh dengan hal tersebut, Kek. Sejauh ini, baru kali ini, aku menemui kondisi yang seperti ini. Entahlah, tapi aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya sedang diimpikan oleh anak ini. Balas kakek Fatah sembari tetap memperhatikan Handaka yang sedang tertidur. Dalam mimpi, Handaka terlihat sedang berjalan-jalan di sebuah taman bunga yang begitu indah. Ia hanya berkeliling-keliling tidak menentu sembari mencoba mencari jalan keluar. Taman bunga itu cukup luas, yang ditumbuhi dengan berbagai macam bunga warna-warni. Di tempat ini hanya terdapat taman bunga yang luas disertai dengan banyaknya serangga, kupu-kupu serta suara beberapa burung yang menempati beberapa dahan pohon di sekitar kebun bunga tersebut. Handaka masih terus berjalan hingga mendapati sebuah rumah berukuran cukup besar dengan model rumah limas atau disebut juga rumah panggung seperti biasa yang berada di daerah Sumatera Selatan. Rumah tersebut disebut sebagai rumah panggung atau rumah limas dikarenakan menggunakan pondasi yang terbuat dari beberapa tiang kayu sebagai pondasinya. Kubahnya berbentuk limas dengan beberapa tingkatan serta sebuah anak tangga yang merupakan pintu masuk menuju ke dalam rumah. Handaka pernah mengetahui rumah berjenis seperti ini ketika ia pulang ke desa, namun yang menjadi tanda tanya di dalam benaknya adalah mengapa bentuk rumah ini masih terlihat masih sangat terawat. Sedangkan yang ia sering lihat di desanya adalah rumah-rumah panggung yang sudah mulai lapuk termakan usia. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari dalam rumah. Masuklah anak muda. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Handaka terkejut bukan kepalang kala itu. Ia benar-benar tidak menyangka ada suara berat dan parau yang memanggilnya dari dalam rumah. Dengan perasaan ragu, Handaka mendekat dan menapaki anak tangga rumah tersebut satu persatu.
Apa yang dilihat Handaka selanjutnya adalah seorang pria tua dengan pakaian serba hitam serta rambut panjangnya yang berwarna putih kini tengah berdiri di hadapan Handaka. Sosok ini memiliki mimik muka yang begitu tegas dan memiliki aura yang mengintimidasi, layaknya seseorang harimau yang tengah mengintai mangsanya. Gelek, Handaka terlihat menelan ludah ketika melihat sosok yang kini tengah berdiri di hadapannya. Selamat siang, maaf, saya tersesat. Kalau boleh tahu, sebenarnya saya sedang berada di mana? Ujar Handaka pelan. Ia tentunya tak ingin asal bicara ketika berhadapan dengan orang tua seperti ini. Pria tua dengan pakaian serba hitam itu berbalik dan mempersilahkan Handaka untuk masuk ke dalam rumah. Mari ikut Ujarnya singkat. Handaka hanya mengangguk dan kemudian mengikuti kemana pria tua itu membawanya. Silahkan duduk anak muda. Ujar pria tua tersebut sembari tersenyum. Terima kasih atas sambutannya, Pak. Tidak usah memanggilku dengan sebutan Bapak. Ada baiknya kau memanggil aku dengan sebutan Buyut. Timpal pria yang menyatakan dirinya sebagai buyut tersebut. Buyut? Apa mungkin aku sedang bermimpi dan bertemu dengan kakek buyutku sendiri? Pikir Hanas dalam benaknya. Ia benar-benar sulit untuk berpikir jernih kala itu. Pria tua yang ingin dipanggil buyut ini kemudian mengambil sebuah daun nifah yang berada di dekat meja dan mulai memasukkan sedikit demi sedikit tembakau ke dalam daun nifah tersebut dan melintingnya hingga menjadi sebuah rokok. Hal selanjutnya yang terjadi adalah rokok dari daun nifah tersebut ia bakar dan dihisapnya pelan-pelan. Baiklah Buyut, maafkan kelancangan cucu yang tiba-tiba berada di tempat ini. Tampaknya aku tersesat hingga bisa sampai ke tempat ini. Ujar Handaka jujur. Ia mencoba berbasa-basi dengan pria tua ini sembari mengumpulkan informasi yang dikiranya perlu. Ia tentunya masih bertanya-tanya dalam benaknya mengenai siapa pria tua yang mengaku buyutnya itu. Kau tidak salah, cucuku. Aku memang yang telah mengundangmu ke tempat ini. Maksud buyut? Saya Handaka penasaran. Aku adalah sebuah kenangan yang tersimpan dari sebuah masa lalu yang usang. Sekarang, aku akan ingin menjelaskan beberapa hal kepadamu sebagai bekalmu nanti di masa depan. Maksud buyut? Aku makin tidak mengerti ke arah mana percakapan ini. Tanya Handaka sekali lagi. Ia terlihat mengeringitkan dahinya mendengar penjelasan barusan. Namaku adalah Mukarahan. Tentunya aku akan sedikit asing dengan namaku ini. Mungkin di zamanmu, aku sering disebut dengan Mukarahan. Aku adalah salah seorang penerus dari kerajaan Gumai dan tidak lain, aku adalah kakek buyutmu. Tujuanku mengundangmu ke tempat ini adalah untuk memberitahukan sebuah rahasia yang mungkin sudah menjadi takdir dalam kehidupanmu. Handaka tercekat untuk beberapa saat. Ia mulai teringat dengan nama yang diucapkan oleh kakek buyutnya ini. Ia ingat tentang suatu hal. Jika ia memiliki seorang Uyang atau kakek buyut yang disebut dengan nama Uyang Mukarahana. Ia benar-benar tidak menyangka jika sosok pria yang ada di hadapannya ini adalah seorang yang disebut-sebut dalam legenda beberapa ratus tahun silam. Uyang Mukarahan? Benarkah? Lalu mengapa aku bisa bertemu dengan orang yang sudah lama meninggal beratus tahun yang lalu? Ucap Handaka. Ia tanpa sadar mengucapkan hal tersebut di hadapan pria tua yang mengaku sebagai kakek buyutnya ini. Dengarkan baik-baik. Aku memiliki sebuah rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang lain di zamanku. Di masa muda,
Aku terlalu larut dengan suatu hal yang disebut kekuatan dan ilmu kedikdayaan. Saat itu aku mempelajari banyak ilmu kanuragan dan juga sihir yang membuatku menjadi tidak terkalahkan. Namun, tidak ada sesuatu perbuatan tanpa adanya konsekuensi. Buah dari semua itu adalah aku memiliki sesuatu kekuatan yang tidak bisa kukendalikan. Aku memiliki seekor harimau buas di dalam diriku. Ujar Puyang kemarahan pelan. Ia tampaknya menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Harimau? Apa maksud kakek buyut? Ya, aku memiliki ilmu siluman harimau akibat bersekutu dengan iblis di masa lampau. Aku yang larut dalam kekuatan dan rasa haus darah memutuskan untuk mengambil kemampuan tersebut ketika usiaku menginjak 30 tahun. Iblis itu tidak pernah memberitahukan kepadaku jika ilmu harimau ini tidak bisa dilepas begitu saja setelah aku mati. Namun ternyata ilmu ini tetap dan harus diwariskan kepada semua garis keturunanku, terutama bagi mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka akan mewarisi kekuatanku dan membuatnya sewaktu-waktu dapat merubah dirinya menjadi harimau dewasa, bahkan setengah harimau sekalipun. Adakahnya dia membisu? Ia masih belum paham dengan apa yang dijelaskan oleh sang kakek buyut. Tampaknya kau masih belum mengerti apa yang aku katakan barusan. Mungkin akan lebih mudah jika kau melihat sendiri apa yang terjadi denganku saat ini. Timpal Puyang Mukarahan. Ia beranjak dari duduknya dan mulai memperagakan sesuatu. Puyang Mukarahan memasang kuda-kuda dan kemudian kedua tangannya diarahkan ke depan mirip dengan gaya seekor harimau. Tiba-tiba kakek buyut menggeram dan suara yang aneh. Suara auman khas harimau terdengar begitu keras di kala itu. Hal yang terjadi selanjutnya adalah terdengar suara auman dari seekor harimau dan perlahan tapi pasti tubuh dari kakek buyut berubah menjadi seekor harimau dewasa bercorak kuning dengan bola matanya yang berwarna merah. Harimau ini terlihat menggeram ke arah Handaka. Handaka yang terkejut bukan kepalang dengan apa yang ia lihat. Di hadapannya matanya terperanjat ngeri ketika melihat sang kakek buyut tiba-tiba berubah dirinya menjadi seekor harimau dewasa yang terlihat berniat untuk menelannya hidup-hidup. Namun hal aneh kembali terjadi. Perlahan-lahan harimau besar itu mendekat kembali ke arah Handaka dan terdengar suara berat parau yang sebelumnya telah diperdengarkan oleh Handaka. Tidak usah takut cucuku. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang telah menjadi warisan untukmu. Inilah bentuk yang aku dapatkan. Kau bisa menyebutku sebagai siluman harimau ataupun manusia harimau. Tapi beginilah keadaannya. Ini adalah suatu hal yang harus bisa kau terima di masa depan. Karena jika tidak, hal buruk bisa saja terjadi terhadap orang-orang yang kau sayangi. Jadi, maksud perkataan dari kakek buyut barusan adalah aku mendapatkan ilmu seperti ini juga. Tidak mungkin. Aku tidak pernah akan bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Elah Handaka. Ia terlihat mencoba menolak apa yang telah disampaikan oleh sang kakek buyut. Itu terserah kepadamu cucuku. Aku hanya menyampaikan apa yang perlu aku beritahukan kepadamu. Rasanya akan sangat berdosa jika aku tidak pernah memperjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pikir kau sudah terlalu lama berada di dunia ini. Sekarang pulanglah. Tapi, bagaimana caranya pulang, kek? Tanya Handaka penasaran. Ia sendiri merasa kalau dirinya tersesat
Lalu bagaimana cara ia bisa kembali, pikirnya. Kau akan menemukan jalanmu sendiri, cucuku. Aku rasa jalan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Selamat tinggal. Setelah kata itu diucapkan dari mulut sang kakek buyut, langit tiba-tiba menjadi gelap seperti akan terjadi badai yang sangat besar. Handaka yang kaget dengan perubahan cuaca yang ada di sekitarnya, tiba-tiba memandangi langit yang berubah menjadi hitam. Namun, perhatiannya teralihkan ketika perasaan panas menjalar kedua tangannya. Handaka yang terkejut segera melihat apa yang terjadi dengan tangannya. Seketika, tangan Handaka kini telah berubah menjadi tangan seekor harimau dilengkapi dengan kuku-kuku yang memanjang. Tidak! Handaka berteriak dengan sangat keras, hingga akhirnya ia terbangun dari mimpinya. Suara nafas Handaka yang tidak beraturan. Sial, aku bermimpi buruk. Sebenarnya, apa itu tadi? Handaka segera melirik ke arah jam dinding yang ada di hadapannya dan terlihat angka dari jam dinding tersebut masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tampaknya aku harus tidur lagi. Mungkin itu hanya mimpi buruk. Anggap saja sebagai bunga tidur, ucap Handaka pelan sembari menarik selimut dan bersiap untuk tidur kembali. Ia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada pesan yang benar-benar tersirat untuknya dari mimpi buruk tersebut. Nah, gimana teman-teman untuk ceritanya kali ini? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like video ini dan bantu share di media sosial kalian untuk sebanyak-banyaknya agar saya tambah semangat lagi untuk kontennya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.